Salam, selamat pagi, selamat memasuki bulan yang baru, dan juga salam sejahtera bagi kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, di pagi hari ini juga kami menyampaikan selamat ulang tahun bagi Anda yang merayakan hari ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan di tengah-tengah keluarga Anda. Tidak lupa juga kami mau berdoa bagi saudara-saudari yang mungkin pada saat ini terbaring lemah di tempat tidur atau dirawat di rumah sakit, atau yang sedang di dalam pergumulan di tengah-tengah kehidupan. Kami berdoa kiranya Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan, serta menopang Anda untuk menghadapi pergumulan di tengah-tengah kehidupan Anda. Di pagi hari ini sebelum kita memulai segala sesuatu aktivitas, mari saya undang kita untuk terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan untuk hari ini. Firman Tuhan untuk kita di hari ini diambil dari kitab 2 Timotius pasal 3 ayat yang ke-14. Beginilah firman-Nya. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, di dalam kehidupan kita memerlukan penopang hidup, pegangan hidup, dan pondasi kehidupan. Pegangan hidup, pondasi hidup adalah sesuatu yang dicari oleh setiap orang. Entah itu status kita di dalam pergaulan sehari-hari sangat ditentukan dengan pondasi atau pegangan hidup seseorang. Banyak yang berpegang di tengah-tengah kehidupannya kepada keberhasilan, kepada harta, atau lain sebagainya. Tetapi Rasul Paulus mau memberikan penuntun, mau memberikan suatu pelajaran atau arahan yang berbeda kepada anak rohaninya, yaitu Timotius. Paulus mengajar dan mengajak agar Timotius tetap setia berpegang teguh akan kebenaran yang telah diterima dari orang-orang yang telah mengajarkan kepada dia. Berpegang teguh kepada kebenaran merupakan dasar yang kokoh, dasar yang kuat di tengah-tengah atau dalam menjalani kehidupan ini. Sebab banyak kebenaran di dunia ini, tetapi tidak semua kebenaran itu memberikan dan menuntun hidup kepada hidup yang kekal. Ada satu kebenaran yang mampu memberikan hidup di dalam kehidupan setiap orang yang percaya. Dia adalah Yesus Kristus. Karena itu Paulus juga menasihati Timotius agar dia tetap mengingat kepada orang-orang yang telah begitu berjasanya, begitu pentingnya dalam mengajarkan kebenaran itu kepada hidupnya, kepada dia. Sebab dengan mengingat kepada orang-orang yang telah mengajarkan dan menuntun kepada dia kebenaran itu, maka kita juga akan berusaha, dan Paulus juga menginginkan Timotius berusaha meniru mereka untuk melanjutkan dan mengajarkan kebenaran itu kepada orang lain. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, melalui firman Tuhan saat ini mau diingatkan kepada kita
dua hal yang sangat penting. Yang pertama, dikatakan bahwa firman Tuhan berguna, mau mengarahkan, mau menuntun kehidupan kita. Firman Allah mengarahkan dan menuntun kehidupan kita. Supaya kita tetap, supaya kita terus berjalan sebagai manusia milik Allah. Maka kita membutuhkan tuntunan, arah, penopang, pendukung di dalam kehidupan ini supaya kita tetap fokus, supaya kita tetap terarah, tertuju pada tujuan kehidupan yang sesungguhnya sebagai anak-anak Allah. Jangan sampai kita merasa sudah berjalan dalam kebenaran padahal kita sendiri sudah jauh, sudah salah arah dari jalan yang sesungguhnya, yang sebenarnya, yang telah Tuhan tetapkan bagi setiap orang. Sehingga mendengar, membaca, dan memahami firman Tuhan itu tidak bisa seperti orang yang datang kepada apotek. Orang yang mencari obat ketika dia sakit. Jika dia batuk, jika dia flu, maka dia membeli obat batuk, obat flu. Jika dia demam, maka dia pergi membeli obat demam. Tidak demikian dengan firman Allah. Firman Allah harus kita terima dengan utuh, tidak sepenggal-sepenggal, tidak sepotong-sepotong, tetapi harus utuh. Supaya itulah yang bisa membantu kita ketika kita berhadapan dengan pergumulan. Dan pergumulan itu kita perhadapkan melalui firman Tuhan yang berguna mengarahkan kita dan menuntun hidup kita. Yang kedua, dikatakan bahwa firman Tuhan menjaga kita, melindungi kita, membentengi kita dari ajaran-ajaran sesat. Bapak, Ibu, saudara-saudari, di dalam hidup ini kita juga harus berhati-hati akan ajaran, nasihat yang menyesatkan, yang dapat membuat kita tersesat. Yaitu ajaran sesat yang mengatasnamakan dan mempergunakan ayat-ayat atau firman Tuhan ataupun memperalat firman Tuhan. Sepertinya kita mau dituntun, kita mau diarahkan ke suatu kebenaran, tetapi justru kita dibawa kepada kesesatan. Menjauhkan kita dari kehendak Allah. Kita bisa saja disesatkan dengan kedok hidup baru. Hidup menuju Firdaus, mukjizat, kesembuhan, dan tanda-tanda lain yang mungkin mereka katakan dengan memperalat, mempergunakan ayat-ayat atau firman Tuhan. Apapun itu, jika tidak sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki melalui firman-Nya, maka itu akan menjerumuskan kita, membawa kita kepada kesesatan. Saudara-saudari, pertumbuhan iman bukan tergantung kepada orangnya. Bagaimana orang itu menghidupi imannya. Tetapi bagaimana dia sesungguhnya mempercayakan kehidupannya kepada Tuhan. Itu sebabnya bahwa pertumbuhan itu bukan tergantung kepada orang. Orang yang di sekitar kita, misalnya saya, pertumbuhan iman saya tidak tergantung kepada orang lain. Tetapi tergantung bagaimana saya mempercayakan hidup saya dan mau mengikuti apa yang telah Tuhan katakan melalui firman-Nya. Mau dimanapun kita beribadah, mau dimanapun kita gereja, baik di rumah maupun di gereja. Tetapi jika kita tidak ada niat, tidak sungguh-sungguh rindu kepada Tuhan, dan hidup di dalam firman Tuhan, di dalam kehidupan kita sehari-hari, maka kehidupan kita tidak akan pernah mendekat dan berkenan di hadapan-Nya.
Itu sebabnya firman Tuhan katakan, bukan hanya Paulus mau mengatakan kepada anaknya Timotius, tetapi juga kepada kita. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang teguh pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, yaitu Yesus Kristus. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.